Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelum itu, silahkan semuanya untuk absensi dulu di kolom chat ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Muzayyana. Baiklah, untuk berikutnya kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi kita pada hari ini itu adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ini bakal Bapak bagikan share screen untuk materi pada hari ini. Baiklah, pertama-tama kita akan mempelajari apa itu bentuk umum, bagaimana itu bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Pada umumnya, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dinyatakan dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian ada juga yang berikutnya itu A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Kemudian yang berikutnya itu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A123, kemudian B123, dan C123 serta D123 merupakan elemen dari R. Biar lebih jelas, ya, saya buat full screen. Kemudian cara penyelesaian untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu terdapat beberapa metode, yaitu metode eliminasi dengan penyamaan, kemudian metode substitusi, kemudian metode campuran, kemudian metode determinasi, kemudian metode inverse matrix. Yang akan kita pelajari pada hari ini itu ialah tentang metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama itu metode eliminasi. Dengan metode eliminasi, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, nyatakan X, Y, Z, X, Y, dan Z yang di atas tadi dalam 2 variabel yang lainnya. Kemudian, samakan persamaan yang didapat pada langkah 1 dengan pasangan yang berbeda, sehingga kita memperoleh SPLDV yang kita inginkan. Kemudian selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2 dengan salah satu metode yang telah diberikan atau dieliminasi. Kemudian nilai-nilai 2 variabel yang didapat pada langkah 3 disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan, sehingga didapat nilai variabel yang ketiga. Kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kemudian metode yang kedua itu metode substitusi. Substitusi artinya mengganti. Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi, yaitu yang pertama, nyatakan salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Kemudian substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lain. Kemudian seterusnya. Berikut ini contoh dari penyelesaian dengan metode substitusi. Misalkan X sama dengan Y kurang Z tambah 5/2. Itu untuk persamaan pertamanya.
Kemudian X sama dengan 2Y dikurang 3Z tambah 9. Merupakan persamaan kedua. Kemudian X sama dengan min 3 dikurang Z untuk persamaan ketiganya. Yang pertama-tama itu kita cari dulu variabel Z-nya. Di mana 2X kurang Y tambah Z itu tadi sama dengan 5. Maka Z sama dengan min 2X ditambah Y ditambah 5. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian berikutnya itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Kita dapatkan itu X tambah Y, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 0. Kemudian X ditambah 3Y ditambah, karena Z-nya tadi kita masukkan, maka min 2X ditambah Y tambah 5 dalam kurung sama dengan 0. Kemudian didapatkan hasilnya itu X sama dengan 4Y tambah 5. Ini merupakan persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan lagi persamaan 4 ke persamaan 2. Gimana itu persamaan 2 itu bisa kita ubah menjadi X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Lalu kita masukkan nilai Z-nya. Di mana nanti jadinya itu X dikurang 2Y ditambah 3 dikali min 2X tambah Y ditambah 5 dalam kurung begitu ya, sama dengan 9. Kemudian dapat hasilnya itu min 5X ditambah Y sama dengan minus 6. Ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Di mana itu nanti jadinya min 5X ditambah Y sama dengan minus 6. Kemudian min 5 buka kurung 4Y tambah 5 tutup kurung sama dengan Y tambah Y sama dengan minus 6. Kemudian minus 20Y ditambah Y sama dengan minus 6 ditambah 25. Kemudian nanti hasilnya itu minus 19Y sama dengan 19. Di mana Y-nya sama dengan 1. Kemudian substitusikan Y sama dengan minus 1 ke persamaan 5. Di mana X-nya itu, di mana persamaan 5 itu X sama dengan 4Y ditambah 5. Kemudian kita masukkan Y-nya, di mana Y-nya itu sama dengan minus 1. Jadi X-nya sama dengan 4 dikali minus 1 ditambah 5. Maka dia dapat hasilnya itu X sama dengan 1. Kemudian yang terakhir itu substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 1 ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Z-nya. Maka X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. Maka 1 ditambah 3 dikali minus 1 ditambah Z sama dengan 0. Maka Z-nya itu sama dengan 2. Maka didapat himpunan penyelesaiannya dari 3 persamaan tadi itu X, Y, dan Z-nya itu berurutannya itu 1, minus 1, dan 2. Kemudian ini ada juga penggunaan metode campuran antara eliminasi dengan substitusi. Pertama-tama itu kita eliminasi persamaan satu. Pertama-tama itu kita eliminasi persamaan 1 dan 3 dengan mengeliminasi Z. Didapatkan itu hasilnya 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 0. X kurang 4Y sama dengan 5. Karena tadi kita matikan Z-nya. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan mengeliminasi Z. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Ini kita kalikan 3. Hasilnya itu 3. Hasilnya itu nanti jadi 6X kurang 3Y tambah 3Z sama dengan 15. Kemudian X kurang 2 tambah 3Z sama dengan 9. Kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya itu jadi X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Kita kurangkan itu hasilnya jadinya 5X
kurang Y sama dengan 6. Ini menjadi persamaan kelima. Kemudian berikutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5 dengan mengeliminasi Y-nya. Maka dia hasilnya itu nanti X dikurang 4Y sama dengan 5 dikalikan dengan 1. Baru 5X dikurang Y sama dengan 6 dikalikan dengan 4. Maka X kurang 4Y sama dengan 5. Kemudian 20X dikurang 4Y sama dengan 24. Ini nanti yang dua persamaan ini kita kurangkan menjadi hasilnya itu minus 19X sama dengan 19. X sama dengan minus 19 per minus 19. X-nya sama dengan 1. Kemudian substitusi X sama dengan 1 pada persamaan 5. Di mana hasilnya itu nanti 5 kali 5X kurang Y sama dengan 6. Kita masukkan nilai X-nya. Jadi 5 dikali 1 dikurang Y sama dengan 6. 5 dikurang Y sama dengan 6. Min Y sama dengan 6 kurang 5. Maka min Y sama dengan 1. Kita dapat hasilnya itu terakhirnya Y sama dengan minus 1. Kemudian kita substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 1 pada persamaan 3. Nantinya itu kita akan mendapatkan X tambah 3Y tambah Z sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya masing-masing. 1 ditambah 3 dikali minus 1 ditambah Z sama dengan 1. 1 dikurang 3 ditambah Z sama dengan 0. Minus 2 sama tambah Z sama dengan 0. Maka Z-nya sama dengan 2. Dari sini pun kita dapat hasilnya yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara ini lebih singkat. Tapi ia harus menggabungkan beberapa teknik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Kepada murid-murid semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baiklah, Tidak jika ada, tidak Pak. ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini, dan mohon nanti soal-soal latihannya dikerjakan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.